Saya Bapak Ibu sakit dipermulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Suroso SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru hadirin semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sebelum acara dimulai, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara diseminasi budaya positif. Untuk acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga lain-lain, dan acara yang keempat penutup. Acara yang ketiga, maaf saya ulangi, untuk acara yang ketiga pemaparan materi budaya positif, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara yang pertama pembukaan. Kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Tulus Rejo kepada Bapak Suroso SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur karena kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat serta hidayah, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa beraktivitas di dalam ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti diseminasi dan refleksi budaya yang dalam keadaan ceria, keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Amin. Selanjutnya di sini kami hanya memberikan sedikit untuk memenuhi acara, yaitu sambutan kepala sekolah, yang intinya Bapak dan Ibu, intinya kami hanya memberikan dukungan sepenuhnya atas berjalannya kegiatan ini, yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugas-tugas calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti tahapan proses mengikuti pendidikan. Harapan kita adalah bisa kegiatan-kegiatan yang ditempuh ini bisa berjalan lancar dan membuahkan hasil dengan maksimal, terutama bagi pribadi calon guru penggerak, dan pada akhirnya nanti bisa memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu guru yang saat ini belum mengikuti kegiatan guru penggerak.
dukungan dari kami selaku yang dituakan di sekolah ini, yaitu memberikan berbagai fasilitas yang ada, termasuk bisa menyisihkan waktu untuk terlaksananya kegiatan ini. Nah, kita pilih waktu yang tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Adapun peralatan yang lain silakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, karena ini adalah untuk mendukung, membantu kegiatan-kegiatan yang saat ini adalah kegiatan Jawa Timur. Kiranya ini yang perlu saya sampaikan, tidak perlu banyak. Ya, tadi sudah saya sampaikan intinya seperti itu, dan terima kasih. Semoga atas nama Ibu Dewi Triastuti dari SDN Negeri Tulorejo ini bisa melaksanakan berbagai tahapan ini dengan lancar dan bisa berhasil secara maksimal. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Suroso SPDSD atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi diseminasi dan refleksi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Triastuti SPD. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Tulorejo Bapak Suroso SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tulorejo dan rekan guru dari sekolah lain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi dan refleksi budaya positif pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di SD Negeri Tulorejo dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai acara diseminasi dan refleksi budaya positif di SD Negeri Tulorejo, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Suroso selaku Kepala SD Negeri Tulorejo yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengenal tentang budaya positif di sekolah kita. Monggo Putri. Ya, sebelum kita masuk ke acara ini Bapak Ibu, ini merupakan mentor-mentor saya di pendidikan guru penggerak di kelas A11 398 BBGB Jateng. Ada Ibu Eni Amiroto, beliau adalah fasilitator, dan Pak Pugo Cahyo Santoso yaitu pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingatkan lagi tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
kita, yaitu menuntun anak-anak yang lahir sudah dengan minat bakat mereka, sudah dengan kodratnya. Kita sebagai guru yaitu menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan, mencapai cita-cita mereka. Baik, untuk nilai dan peran guru. Di sini nilai dan peran guru berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sekolah merupakan tempat persemian benih. Kita ibaratkan saja sebagai ladang atau sawah seperti itu ya. Dan guru itu sebagai petani. Muridnya yaitu benih-benihnya itu yang akan kita rawat sampai mereka menjadi bibit yang bagus, bibit yang unggul, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masa depan mereka. Guru menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah imajinu tentang murid di masa depan. Mungkin Bapak Ibu guru juga punya harapan untuk anak didik kita di masa depan bagaimana Bapak Ibu? Ya, yang berkarakter pastinya ya, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Dimensinya apa aja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan nanti anak di masa depan bisa ya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan selanjutnya dimensi yang kedua Bapak Ibu, manusia yang mampu mempertahankan keluhuran budaya Indonesia yang berbudaya. Yang ketiga, manusia yang bernalar kritis sehingga mampu memproses informasi dan mengambil keputusan dengan bijak. Yang selanjutnya, menjadi manusia sosial yang pandai bersosialisasi, peduli dan berbagi. Selanjutnya, impian selanjutnya yaitu manusia yang mandiri dan selalu bertanggung jawab, sadar akan diri dengan situasi yang dihadapi. Yang terakhir, menjadi manusia yang mampu menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat, bermakna dan berdampak. Itulah merupakan impian sehingga terbentuklah suatu apa Bapak Ibu? Visi. Dengan visi maka kita akan terarah dan menjadi semangat untuk menjadikan anak didik kita menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif. Jika kita mendengar budaya positif Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Budaya positif itu apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bisa. Apalagi Bapak Ibu? Budaya itu berhubungan dengan apa? Nilai tadi ya, nilai-nilai tadi yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif di sini merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang berpusat pada peserta didik agar mereka mampu menjalankan nilai-nilai tersebut. Seperti itu nggih, kebiasaan atau nilai-nilai yang sudah dijalankan di SD Negeri Tulus-Rejo ini. Dan tentunya saya yakin sekali bahwa di SD Negeri Tulus-Rejo ini sudah menerapkan budaya positif. Di dalam budaya positif terdapat konsep inti. Konsep intinya ada 6 Bapak Ibu. Nanti ini materinya sedikit panjang. Saya harap nanti Bapak Ibu tetap fokus karena ini jam ngantuk gitu Bapak Ibu. Ya, baik. Konsep inti dari budaya positif yaitu 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
universal. Disiplin positif sudah sering sekali ya. Setiap hari kita pasti menjalankan disiplin positif. Nanti kita mengetahui lebih dalam lagi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang akan penting sekali untuk kita berperilaku terhadap anak seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol, dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke disiplin positif, sekarang ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Disiplin itu erat kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Biasanya disiplin itu kata lainnya apa? Disiplin. Waktu. Terus apalagi Bapak Ibu selain waktu? Tepat. Kebiasaan, boleh. Disiplin. Untuk mendisiplinkan berarti itu ada suatu tindakan yang apa ya? Mengontrol seperti itu nggih. Ya, sekarang boleh mungkin berhadapan dua-dua maaf. Ya, dua-dua. Ada yang A berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Di sini yang berperan sebagai A orang yang memegang sesuatu di tangannya, dikepalkan tangannya. Dan ya, yang satu rekan B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Boleh dengan cara boleh, memarahi boleh, menggoda. Monggo Pak Rasa sama Pak Aris. Ada apa Pak? Coba dicoba Pak. Ya, berarti Pak Rasa yang A, Pak Aris ya jangan mesra sekali ya. Ya, yang A bagaimanapun caranya, mau membuka boleh, mau menutup boleh. Silakan yang B pintar-pintar releng rayu. Ayo coba. Boleh dirayu? Iya. Terus, yo jangan dipaksa. Boleh yang memaksa boleh. Penawari uang, mungkin ditawari uang cepat enggak? Iya. Oh enggak mempan. Ada yang membuka tangannya? Tidak ada. Tidak mau. Bagaimana ini tugasnya si A, si B ya? Ya, Bapak Ibu, baik. Dari kegiatan ini, dari peristiwa ini, Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Bagaimana? Tadi yang B itu berusaha membujuk ya, ngekon, dikontrol, dipaksa. Ayo buka tangannya, kok tak kayak duit. Ora, terus pokoknya iki pegem. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa mengontrol diri Anda? Diri sendiri. Ada yang membuka tadi? Tidak ada. Berarti semuanya yang mengontrol itu diri sendiri, bukan orang lain. Baik Bapak Ibu, karena kontrol yang paling baik, motivasi yang paling baik itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan disiplin positif seperti itu, tentang nilai-nilai kebajikan. Baik, saya lanjutkan. Sudah mulai paham belum Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, perubahan paradigma tentang miskonsepsi makna kontrol. Perubahan paradigma itu kita merubah pola pikir kita, ya, merubah pendapat kita tentang makna kontrol, terutama kepada anak didik kita. Jangan apa? Memaksa jika anak
tidak mau dipaksa. Jika kita memaksa dan anak mau dipaksa, itu apa? Ya, mungkin murid itu masih mau dipaksa. Selebihnya mereka tetap pada pendirian mereka sendiri, ya. Karena yaitu tadi, kontrol yang paling baik adalah dari dalam diri kita sendiri. Dan ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini miskonsepsi makna kontrol, ya Bapak Ibu. Tadi ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal seandainya kita mengkritik orang dan orang itu merasa bersalah, itu akan berakibat apa Bapak Ibu? Membuat mereka akan selalu rendah diri dan tidak percaya diri. Terus, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangan beranggapan bahwa kita guru itu wajib memaksa anak dan anak mau menuruti kita. Tidak ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kita harus bisa merubah paradigma kita ke stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama ini dari Stephen R. Covey, prinsip center leadership. Stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Tadi beranggapan bahwa kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda sesuai dengan kebutuhan dasar kita yang berbeda, seperti ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap kita harus merubah pandangan. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, memaksa ini ya Bu, Bapak Ibu. Ya, kita ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini dunia berkualitas nanti ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan orang itu baik buruk ataupun baik, semua pasti memiliki tujuan. Ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ke teori kontrol, perubahan paradigma, model berpikir menang. Seperti itu Bapak Ibu untuk teori kontrol. Nah, kita masuk ke disiplin positif Bapak Ibu, bahwa tadi sudah saya singgung di depan bahwa disiplin positif akan terwujud jika kita memiliki motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Nanti kita bahas bersama. Nah, ini disiplin positif. Bapak Ibu sekarang mengajarnya kurikulum apa? Merdeka. Siswanya merdeka tidak Bapak Ibu? Banget. Ada yang tiduran, ada yang bercanda, merdeka. Nah, untuk menciptakan siswa yang merdeka, pastilah ada disiplin yang kuat. Ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Jika di dalam diri kita tidak ada disiplin diri, maka apa Bapak? Orang lain berhak mendisiplinkan kita. Iya, agar terjadi disiplin positif. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan disiplin positif sejalan dengan pandangan Brian Gerson.
dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti kemarin contohnya, Bapak Ibu sudah menjadi ASN, ya Bumi? Berangkatnya jam berapa Bapak Ibu? Sebelum jam 7. Kenapa sebelum jam 7? Kenapa tidak jam 8? Absennya sebelum jam 7. Baik, kalau itu absennya sebelum jam 7, itu termasuk disiplin positif yang motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik ya, karena terpaksa seperti itu ya, mengontrol diri kita dan tidak terlambat absen. Nanti terkena sanksi. Bagaimana kalau dari motivasi intrinsik? Tetap jam 7 kurang? Tetap. Berarti bisa intrinsik dan ekstrinsik ya. Baik, ini disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nilai-nilainya itu apa tadi Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal tadi ya, yang profil pelajar Pancasila itu nih. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika murid sudah memiliki motivasi intrinsik, maka mereka akan menjalankan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri mereka secara tanggung jawab, dan itu akan menciptakan disiplin positif pada kehidupan mereka. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin masih asing nih Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal sudah pernah dengar? Sudah. Contohnya apa Bu Lati? Nilai kebajikan universal contohnya kita harus patuh kepada aturan. Ya, kita harus patuh terhadap aturan. Baik, nanti kita lihat ya nilai-nilai kebajikan universal. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai ini juga merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ini dia. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah merupakan nilai-nilai yang harus diyakinkan kepada peserta didik agar mereka mampu menjalankan budaya positif. Bapak Ibu, kita sampai ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dari ketiga ini, keempat ya? Tiga? Oh iya, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sudah pernahkah Bapak Ibu menerapkan ini ke anak didik, memberikannya kepada anak didik? Sudah, pasti kita sudah memberikan motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu, dari ketiga ini ya, yang terbaik untuk anak didik yang mana?
sesuai kondisi. Kondisinya kayak mana ya, anak perlu dukung gitu ya. Anak perlu dikasih motivasi, penghargaan. Baik. Nanti kita akan memahami motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi, baikkah motivasi untuk anak didik? Hukuman, patutkah hukuman untuk anak didik? Penghargaan untuk anak didik? Itu dampaknya apa? Ya, sekarang dijawab ya Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bu Hindun? Setuju. Boleh, semua boleh berpendapat. Pendapat kita tidak ada yang benar, ini tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Alasannya Bu? Karena pemberian hukuman walaupun dalam hal positif tapi akan tetap berdampak buruk ke peserta didik. Ini bisa merusak hubungan antara guru dengan murid karena sudah dihukum seperti itu. Ada dampaknya seperti itu ya. Hukuman tetap ada dampaknya. Mungkin itu bisa sampai jangka panjang. Ya. Tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Pak Binden ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Aris, monggo. Setuju, contohnya misalkan kalau anak mendapatkan kejuaraan terus mendapatkan hadiah, jadi anak lebih motivasi untuk belajar lagi. Oh iya, baik. Memberi penghargaan, setuju ya Pak Aris, untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Baik. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding dengan menghukum. Ini tadi sudah saya singgung di depan. Bu Mujihat tadi. Bagaimana Bu Muji pendapatnya? Setuju atau tidak? Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding hukuman. Kalau menurut saya itu tergantung hukumannya seperti apa ya. Oh iya, Kalau hukuman. kalau menghukum itu kan tidak selalu dengan fisik dan tenaga anak, mungkin dengan hukuman yang lain. Justru kadang kalau membuat anak merasa bersalah itu dampaknya lebih, wis kok aku ini yo. Jangan kalau menghukum itu kan tidak terbawa perasaan seperti itu menurut saya. Oh ya, baik. Menghukum itu tidak harus fisik tetapi verbal. Ya, verbal itu dengan kata-kata tapi yang menyakitkan di sini dan akan terkenang selalu. Baik. Ya, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Baik, disimpan dulu ya Bapak Ibu, nanti kita jawab bersama. Apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak, penghargaan mampu meningkatkan motivasi, dan menghukum yang positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Baik, ini kita simpan dulu di pikiran kita dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Diane Garrison menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, itu tadi yang aksen itu ya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Lebih baik berangkat pagi daripada kena sanksi. Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, setiap apa yang kita lakukan itu butuh pengakuan dari orang lain, seperti itu. Itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, yang sering Bapak Ibu pakai yang mana? Yang Bapak Ibu yang ini yang mana? Yang motivasi 1, 2 atau 3? 3. Amin ya.
Semoga selalu melekat dalam diri Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah ini hukuman dan penghargaan beda-beda tipis loh Pak. Nek hukuman itu kayaknya jahat banget loh. Nek penghargaan itu wah senang sekali anak mendapatkan penghargaan. Ya. Al-Fiqhon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana penghargaan Pak Aris? Ini menurut Al-Fiqhon itu seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran. Tadi hukuman dan penghargaan ya Bapak Ibu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Loh kok bisa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Baik Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu menurut seorang ahli Al-Fiqhon itu menerangkan bahwa hukuman dan penghargaan itu mampu menghancurkan potensi anak. Kenapa? Karena penghargaan itu bisa menjadikan anak ketergantungan. Ketika anak mampu melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan penghargaan dari gurunya. Dan hari selanjutnya ketika anak melakukan sesuatu bisa lagi. Dan kadang karena kita sebagai manusia lupa untuk memberi penghargaan, maka yang terjadi adalah dia menjadi tidak ada motivasi lagi untuk melakukan hal yang baik. Bisa dipahami Bapak Ibu penghargaan? Nah ini penghargaan itu bisa dihukum oleh penghargaan karena bisa membuat ketergantungan ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Masih mau memberikan penghargaan ke siswa? Sesuai kondisi. Iya. Dihukum oleh penghargaan bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Aku wis ra dikai hadiah menang Pak Aris. Ya, seperti itu. Ya. Penghargaan menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Harusnya dia sudah termotivasi intrinsik. Dengan memperoleh penghargaan, dia selalu mengharapkan apa yang dia kerjakan itu selalu mendapatkan hadiah atau penghargaan seperti itu. Ini menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik. Jika penghargaan itu sama dengan hukuman, menghukum tidak boleh, memberi penghargaan tidak boleh. Terus bagaimana? Ya, baik. Kita bentuk program kebajikan saja Bapak Ibu, yaitu memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi pun harus dengan langkah-langkah yang tepat. Jangan hanya satu anak saja. Ya, sama aja itu nanti memberikan penghargaan. Jadi dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan ke semua murid. Wah, anak kelas 3 semuanya hebat-hebat. Hari ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Apresiasi seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses.
Ini adalah hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman dan penghargaan, sekarang hukuman dan konsekuensi. Ini juga beda tipis sekali Bapak Ibu. Nanti membedakannya kualik-kualik hukuman ya digawe konsekuensi, konsekuensi juga digawe hukuman. Baik Bapak Ibu, adakah yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Monggo Putri. Beneran ngantuk dan dalam. Terima kasih. Ini adalah di layar sudah dipaparkan hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya apa. Secara garis besarnya itu hukuman seperti yang pertama, sesuatu yang diberikan karena kita melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu hal yang harus kita terima atau akibat dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Dan secara rincinya perbedaannya ada di layar. Terima kasih. Terima kasih Putri yang telah memaparkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi biasanya itu bisa disepakati sebelumnya, ya. Jika kita melanggar konsekuensi itu, nah itu maka dia harus melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, fisik dan verbal untuk jangka waktu lama. Ini memang benar-benar terjadi ya Bapak Ibu, tidak hanya di teori tetapi saya juga merasakan hukuman. Ya berbicara dengan hukuman, dulu saya pernah SMP itu mendapat hukuman dan rasanya itu sampai sekarang itu terbawa, berdampak sampai sekarang. Dulu itu pas saya SMP itu ada pelajaran sejarah. Bapak gurunya itu galak sekali dan saya mendapat pertanyaan dari beliau, tidak bisa menjawab. Saya disuruh maju ke depan, muter kelas sambil bilang, maaf saya tidak bisa menjawab, maaf saya tidak bisa menjawab, keliling kelas. Malu atau tidak Bapak Ibu? Malu. Nah sampai sekarang saya itu masih terbawa, belum mampu mengontrol diri saya untuk menghilangkan perasaan itu. Jadi itu berdampak pada saya malu dan saya takut jika diberikan pertanyaan tidak bisa menjawab pasti kena hukuman. Itu sampai sekarang. Dan saya berani di sini ini terpaksa Bapak Ibu karena program guru penggerak. Jadi saya terpaksa menghilangkan rasa takut itu. Itu untuk hukuman jangka panjang. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, dihukum anak jadi benci dengan kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, hukuman itu paksaan. Konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid tidak nyaman, kemudian menyesuaikan diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsep diri yang baik. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi putus asa. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, tidak jangka lama kalau konsekuensi. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa tindakan guru dan itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Boleh Bapak Ibu baca dan dijawab, ya. Coba Bapak Ibu pahami itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah ya Bapak
Siap ya Bapak Ibu nomor 1? Siap. Tindakan guru nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman Bapak Ibu? Mencatat 100 kali. Fisik itu ya? Pegel. Iya. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita sepakati hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi. Ya. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Ya. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini membuat malu ya Bapak Ibu ya, membuat malu anak. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi? Hukuman? Sama dengan yang nomor 2, mengelilingi lapangan. Hadir ini di sekolah ya. Nah ini terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik. Yang nomor 7 masih lanjut. 1 sampai 6 sudah benar tadi Bapak Ibu. Ya. Sekarang nomor 6 masih perdebatan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, kita apa ya? Kita ulas bersama. Sebelum pembelajaran PJOK biasanya apa Bapak Ibu? Pemanasan. Nah, mungkin Pak gurunya PJOK sudah membuat kesepakatan ya dengan anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengelilingi lapangan dulu. Nah, kalau terlambat 10 menit berarti kan anak ini belum mengikuti pemanasan. Jadinya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, iya. Berarti ini apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Baik. Nah, sekarang kita ke restitusi. Bapak Ibu sudah paham dengan restitusi? Ada yang sudah paham? Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya? Setiap hari pasti ada kasus nggak Bu? Belum tentu ya. Tapi pasti anak pernah melakukan kesalahan. Pernah? Iya. Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya? Kotakoni, kon ngaku ya. Karena belum mengaku kayak hukuman. Ya, baik. Ketika kita menyelesaikan masalah pada yang terjadi dengan anak didik kita, maka menyelesaikannya seperti ini Bapak Ibu, dengan menggunakan restitusi. Nah, ini restitusi ini sebuah pendekatan. Ya, pendekatan kepada anak tanpa membuat mereka itu malu. Mereka menjadi mendapatkan solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Jadi mereka tidak merasa minder, bersalah, bahkan mereka malah menjadi mandiri, bertanggung jawab dan mampu belajar dari kesalahan
ya. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Berarti ini motivasinya intrinsik ya Bapak Ibu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Pemahaman tentang restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan anak yang tadi seumpama berkelahi menjadi akrab kembali. Ditawarkan bukan dipaksa, ditawarkan, kamu mau jadi anak yang seperti apa? Kamu mau yang bagaimana? Ditawarkan, bukan kita yang memaksa anak untuk seperti ini dan ini tidak, tapi mereka yang mencari solusi untuk diri mereka sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter dari nilai-nilai yang mereka percaya dalam diri mereka. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kita keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Bagaimana keyakinan kelas yang baik, Bapak Ibu? Ya, hasil kesepakatan guru dan siswa. Nanti kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu harus kalimatnya itu positif, menggunakan kalimat positif dan jangan terlalu banyak. Nek terlalu banyak nanti bingung anak-anaknya. Terus keyakinan kelas itu diharapkan mampu selalu ditinjau, selalu dirubah seperti itu ya Bu. Ya, karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di dalam kelas. Baik, keyakinan kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bu Ati bisa? Ya, boleh. Terima kasih. Menurut saya kalau peraturan itu mutlak dari diri guru, mungkin ya dari pihak sekolah satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas kita kesepakatan antara kita guru dengan murid. Jadi itu dimusyawarahkan, dibicarakan dan akhirnya mendapatkan satu keputusan yang sama seperti itu. Terima kasih Bu Ati, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ati ya, kita berikan apresiasi. Betul. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, karena peraturan kelas itu dari satu pihak, biasanya sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk keyakinan itu kita sepakati bersama antara murid dan guru. Jadi murid akan lebih mereka melakukannya lebih senang dengan keyakinan yang mereka yakini daripada peraturan yang dari Bapak Ibu, seperti itu. Baik, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda
Kenapa Bapak Ibu? Ini motivasinya dari diri atau dari orang lain? Nah ini menurutnya keyakinan atau cuma menuruti peraturan seperti itu ya? Bagaimana? Bagi yang suka berhelm ya keyakinan diri. Bagi yang suka berhelm, ya, Keselamatan diri sendiri. untuk keselamatan. Ya, nek ekstrinsik berarti menuruti peraturan. Iya, baik. Iya, betul sekali Bu Ati bahwa kita menggunakan helm saat mengendarai roda 2 itu bertujuan untuk apa? Nilai-nilai yang kita yakini itu dari dalam diri itu untuk apa? Keselamatan, kesehatan bisa dan masuk. Ya, nek secara peraturan ya takutnya apa? Ditilang polisi jika kita melintas di jalan raya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Keyakinannya apa ini Bapak Ibu? Menjaga kebersihan, membuang sampah, menjaga kebersihan. Keyakinan di dalam diri nilai-nilainya itu menjaga kebersihan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinannya apa? Iya, datang tepat waktu itu disiplin diri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Jadi kalau sudah tertanam nilai dan keyakinan yang ada di dalam diri kita, maka akan terbentuklah disiplin positif dan itu akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu tadi menggunakan helm. Nah ini Bapak Ibu, untuk membentuk keyakinan kelas di dalam kelas kita, maka keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya seperti itu ya. Tidak boleh berisik. Nah itu kita rubah menjadi kalimat positif. Jika kalimatnya seperti ini Bapak Ibu, tidak boleh berisik di dalam kelas. Kalimat positifnya bagaimana? Tenang, ya. Ringkas sekali ya, tenang. Ya, itu kalimat positif. Tidak usah menggunakan kata tidak dan jangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Anak-anak disuruh untuk menulis di kertas kecil, menuliskan pendapat mereka dan nanti kita rembuk bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di kelas. Nah ini lini masa tindakan yang saya lakukan untuk pembuatan keyakinan kelas.
Yang pertama, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Suroso Pak untuk meminta izin melaksanakan aksi nyata. Yang kedua, setelah diizinkan, saya membuat keyakinan kelas dan persiapan materi diseminasi refleksi modul 1.4 budaya positif untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Yang keempat, pelaksanaan diseminasi dan refleksi modul 1.4 budaya positif yaitu hari ini. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan pembuatan keyakinan kelas kemarin. Yang pertama, saya menjelaskan pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu karena ini merupakan kelas rendah. Jadi mereka kadang masih malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi saya berikan sticky note untuk mereka tuliskan. Dan nah, ini proses dan penempelan keyakinan kelas. Mereka menempelkan pendapat mereka ke depan kelas. Nah, merubah dari pendapat-pendapat mereka, kita rubah menjadi kalimat positif. Kita rubah menjadi kalimat positif. Setelah kalimat positif terbentuk, maka kita tentukan nilai kebajikannya. Nilai-nilai apa yang harus yang sudah disepakati di kelas 3. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 3. Ini saling menghormati, ini termasuk apa Bapak Ibu? Saling menghormati. Ya, nilainya tadi ya, nilai-nilai kebajikan universalnya tadi, yaitu saling menghormati, kebersihan, kehidupan, partisipasi, senang, dan kesopanan. Inilah keyakinan kelas 3, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, dengan harapan mereka mampu melaksanakan ini sehingga tercipta disiplin positif di dalam kelas. Baik, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berbicara dengan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu punya kebutuhan dasar? Punya. Yang tidak punya siapa? Dunia berkualitas sekarang. Dunia berkualitas itu apa sih Bapak Ibu? Di mana letaknya dunia berkualitas? Di mana Bapak Ibu? Di pikiran kita dan di dalam diri kita. Ya, itulah dunia berkualitas kita. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita yaitu bertahan hidup. Contohnya apa bertahan hidup? Makan. Pertama ya makan. Yang kedua apa? Selain makan Bapak Ibu, tidur, pakaian, ya. Nah itu untuk bertahan hidup. Kesenangan, jalan-jalan. Kebebasan. Nah ini yang terpenting nih, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Dan penguasaan. Inilah kelima kebutuhan dasar manusia. Seandainya dari kelima ini salah satunya tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bu Aminah mungkin bisa. Kita mempunyai kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar itu ada 5.
Ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Seandainya dari kelima ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, akan terasa kosong. iya akan terasa kosong. Mungkin orang itu akan melakukan sesuatu di luar nilai-nilai kebajikan itu sendiri, ya, yang mereka yakini. Contohnya, saya punya anak didik kelas 3. Dia itu tinggalnya di pondok. Dia setiap hari musili kancani, ya, musili kancani. Dan saya berpikirnya mungkin dari kebutuhan dasarnya itu ada salah satu yang tidak terpenuhi. Jadi dia seperti itu, bertindak seperti itu, ya. Tadi saya sudah berbicara sama Bu Wati, mungkin dia kurang kasih sayang, ya, kurang kasih sayang dan ingin diterima. Iya, ingin diterima. Jadinya dia melakukan perbuatan yang menyimpang, dilampiaskan ke temannya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik, jika ada anak seperti itu termasuk masalah bukan buat kita? Masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya tadi? Dengan apa Bapak Ibu? Restitusi. Nah, itu manfaatnya restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak didik kita, pada murid. Nih, contoh perilaku siswa. Contoh kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Ini sering sekali anak-anak sukanya dorong-dorongan, guyon, dan menjatuhkan temannya. Kalau sudah seperti itu, koncone juk nangis. Ditanya kenapa kamu mendorong? Hanya bercanda. Seneng soalnya, ya, seneng nek kancane tiba. Nah, pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Nah, dia melakukan seperti itu karena kebutuhan dasarnya salah satunya kesenangan tidak terpenuhi. Baik. Sekarang kita ke restitusi 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Semuanya pasti pernah melaksanakan ini, ya, melakukan ini kepada anak didik kita. Ini dari Diane Gosselin dalam bukunya Restitution, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Dan ini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Baik Bapak Ibu, posisi kontrol yang pertama yaitu tadi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau, dan kelima, manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan di depan Bapak Ibu sudah ada sticky note. Silakan ditulis. Kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu inginkan itu menjadi guru itu posisi kontrol yang bagaimana untuk anak didik kita? Boleh memilih salah satu, boleh memilih 2 juga boleh, tidak apa-apa. Penghukum atau pembuat rasa bersalah atau menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kalau sudah, monggo Bapak Ibu tempelkan di depan biar ada pergerakan. Gimana dari Di tembok sini saja tidak apa-apa. Ya, di
Silahkan, Bu. Baik, Bu Umi, terima kasih. Monggo yang lain. Pilih saja Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Ya, boleh ditempelkan di depan. Memilih dari salah satu posisi Ya, rasa bersalah sebagai pemantau atau manajer. boleh milih salah satu. Ada dua boleh. Monggo Pak Agus, jangan malu-malu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan pilihan terhadap 5 posisi kontrol kita sebagai guru untuk mendampingi anak didik kita di sekolah ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama ada teman dan manajer. Teman dan manajer. Teman. Posisi guru sebagai teman, pemantau dan manajer, banyak sekali nih ya, komplit. Terus ada yang sebagai teman, ingin menjadi guru sebagai manajer, baik. Posisi kontrol teman dan pemantau, manajer dan pemantau teman, baik. Kebanyakan menjadi teman ya Bapak Ibu. Iya, tidak apa-apa. Untuk menjadi manajer karena itu sesuatu yang sangat spesial sekali untuk kita dan untuk menjadi manajer itu bukanlah sesuatu yang gampang ya Bapak Ibu. Kita perlu melakukan refleksi, melakukan latihan-latihan khusus agar kita benar-benar menjadi manajer yang baik. Nah, minimal ya Bapak Ibu, posisi kontrol kita itu menjadi teman atau pemantau. Untuk penghukum mungkin boleh ya menghukum, tetapi dampaknya itu nanti kita pikirkan. Dan tetapi nek bisa hukuman itu dihilangkan, jangan diberikan kepada anak didik, apalagi membuat rasa bersalah. Tadi membuat rasa bersalah itu malah melebihi dari menghukum anak menjadi putus asa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih. Minimal jadi teman dan pemantau. Nah ini Bapak Ibu penjelasan tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Itu menghukum. Dihukum. Pembuat merasa bersalah. Lek ngomong lembut, halus, nujem hati ya. Dirasakan sama peserta didik, di eleng-eleng, baik sampai rumah, sampai nggak bisa makan, nggak enak makannya karena bu guru tadi mengatakan seperti ini. Nah itu membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ayo kerjakan tugasnya, nanti ibu dimarahi sama Pak Kepala Sekolah kalau kamu tidak mengerjakan tugas, biasanya seperti itu. Menjadi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena dia dianggap sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sekarang pemantau, ngawasi oleh CCTV. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Sekarang posisi manajer, posisi yang terakhir Bapak Ibu. Ini posisi manajer ini semua menginginkannya tidak Bapak Ibu? Iya, ya, karena posisi ini yang kita butuhkan, yang anak butuhkan. Setiap mereka berada di dekat kita seperti itu ya. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari posisi 5 kontrol ini, manajer ini kita nanti hubungkan dengan segitiga restitusi. Restitusi itu tadi apa Bapak Ibu? Masih ingat? Pendekatan, sebuah pendekatan untuk peserta didik ya. Nah ini Bapak Ibu, menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan kontrol identitas gagal. Kontrol identitas gagal. Contoh identitas gagal yang menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya bagaimana untuk anak? Memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan mereka berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, pikiran mereka, pikiran dari anak-anak. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pak guru jangan seperti itu ya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berarti itu menjadi kebiasaan, biasa nih menghukum gitu ya. Dampak pada murid, mengulangi kesalahannya lagi. Ini yang identitas gagal. Nah, minimal menjadi teman. Teman itu merupakan kontrol identitas berhasil atau sukses. Ini minimal pemantau atau teman. Untuk teman Bapak Ibu, coba kita lihat motivasinya ya. Guru membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Mungkin ya, mengungkit tidak ini? Mengungkit karena seorang guru menganggap anak didiknya itu teman. Hasilnya bagaimana pada anak? Ketergantungan sama Bapak Ibu guru karena dianggapnya menjadi teman dan kepompong dititipi Pak Guru, dititipi Bu Guru seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sidik-sidik nangis Pak Guru, titik-titik nangis Bu Guru, seperti itu. Nah ini posisi kontrol identitas gagal dan identitas berhasil, minimal teman atau pemantau. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Identitas berhasil atau sukses yang terakhir ini adalah
manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berbuat. Jika kita menjadi manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ditakoni alasannya kenapa. Nanti menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti di belakang sendiri nih Bapak Ibu. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi, menjadi mandiri, bertanggung jawab. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, ini motivasi intrinsik ya. Dampak pada murid. Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Mereka mencari solusi dari apa yang mereka perbuat, dari kesalahan yang mereka perbuat. Jadi mereka mampu belajar dari kesalahan mereka, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ya. Baik, kita teruskan ya Bapak Ibu tentang penerapan disiplin positif. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu tentang budaya positif. Sekarang kita refleksi dengan menggunakan 4P kalau di pendidikan guru penggerak, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Monggo Bapak Ibu. Yang pertama untuk peristiwa, bagaimana pengalaman Anda mengikuti diseminasi ini? Pengalamannya bagaimana? Bumi, monggo. Pengalaman saya mengikuti diseminasi budaya positif dari awal sampai akhir banyak sekali ya ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Jadi saya senanglah mengikuti kegiatan diseminasi. Terima kasih Bu Umi, pengalamannya sangat luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang didapat. Terus yang kedua, bagaimana perasaan selama mengikuti kegiatan? Senang. Terima kasih sudah senang mengikuti diseminasi ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Apa hal baru yang Anda temukan? Hal barunya apa tadi Bapak Ibu? Teori untuk Bentar, ini dari tadi belum saya kasih mic ini. Biar afdol. hal baru yang saya dapatkan terkait tadi yang dijelaskan menurut saya dari teori saat kita menghadapi siswa, saat kita memberikan fasilitas kepada siswa, ternyata selama ini banyak sekali tidak banyak sekali ada beberapa hal yang kita lakukan itu justru kurang tepat, bukan tidak baik ya, kurang tepat untuk diterapkan kepada siswa,
Terima kasih Bu Mujihartati ya, sama-sama. Mungkin juga saya masih belajar seperti itu ya Bapak Ibu, dan saya juga beranggapan seperti itu. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata apa yang kita lakukan dari dulu itu memang belum tepat. Sudah kita lakukan tetapi belum tepat terhadap anak didik. Nah, untuk mulai dari sekarang karena kita sudah paham ya, mari kita bersama-sama menerapkan ilmu ini demi anak didik kita ya. Yang terakhir Bapak Ibu, apa hal yang ingin segera Anda terapkan? Dari budaya positif tadi ada komponen-komponen inti. Hal yang ingin segera Anda terapkan dari diseminasi budaya positif ini apa? Bu Wati, monggo. Yang ingin segera diterapkan. Hal-hal yang ingin segera saya terapkan, mungkin saya ingin mengkonkretkan budaya positif seperti yang Bu Dewi tadi paparkan, misalnya dengan kebersihan, dengan anak berdoa sebelum masuk, terus misalnya juga kesepakatan kelas mereka menyepakati dan menjalankan dengan ikhlas seperti itu. Terima kasih Bu Wati. Yang segera diterapkan yaitu tentang disiplin positif agar tercipta budaya positif di SD Negeri Tumerejo ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu? Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tentang diseminasi dan refleksi budaya positif sebagai pemenuhan tugas modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua, dan selama saya melaksanakan acara ini mungkin banyak sekali kekurangan, kesalahan apabila dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Dewi Tri Astuti SPD yang telah memaparkan materi budaya positif dan refleksi dari budaya positif tersebut. Semoga yang disampaikan Bu Dewi dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai guru. Kita dapat menerapkannya di kelas kita, di sekolah kita, sehingga terwujud sekolah dengan budaya positif, terwujudnya peserta didik dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang keempat, lain-lain. Untuk acara lain-lain, monggo Bapak Ibu yang berkenan memberikan tanggapan atas paparan materi yang disampaikan Bu Dewi. Monggo Pak Haris, monggo Pak Siloso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya menanggapi. Pertama, saya terima kasih sekali pada Bu Dewi Tri Astuti karena sudah menyampaikan materi budaya positif yang sangat jelas sekali. Menurut saya sangat jelas, sangat detail, terus terperinci. Kemudian dari perubahan yang saya lakukan, karena dulu saya sudah membuat keyakinan kelas, saya ingat pesan Bu Dewi, jadi ingin meninjau kembali keyakinan kelas yang dulu,
yang berasa berat karena setiap kelas apalagi umur anak itu berubah terus apalagi sekarang saya kelas 6 beda dengan kelas dulu pasti ada perubahan anak apalagi kelas 6 sekarang umurnya sudah tambah terus perilakunya juga tambah jadi saya ingat-ingat yaitu ingin meninjau kembali keyakinan yang dulu saya buat. Terima kasih Bu Dewi sudah mengangkat saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Pak Aris. Selanjutnya monggo Pak Suroso. Terima kasih. Saya Menteri yang kedua kalinya ini. Dari paparan yang disampaikan dengan jelas tadi, sebenarnya kami bisa menyimpulkan akan lebih mengarah bahwa apa yang disampaikan itu penerapannya itu pembelajaran yang berfokus pada anak, pada siswa, pada murid ini yang pada saat ini nampaknya terselubung bagi bapak ibu yang masih muda menjadi guru, namun sebenarnya itu sudah lama digaungkan hanya untuk saat ini kurikulum merdeka ini kita lebih ditekankan kembali ke arah itu, jadi ada tetapnya itu saja. Apalagi dalam proses mengikuti pendidikan calon guru muda. Nah, ini yang Bapak Ibu harus kita sadari, dan saya sendiri juga yang namanya guru itu memang banyak yang harus digali dari dulu gitu ya. Upaya-upaya untuk pembelajaran itu memang kita mengarah ke kebersihan pada murid. Nah, pada saat inilah kita akan lebih dibangkitkan kembali. Ini saja, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Suroso SPD. Bapak Ibu ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum acara saya tutup, apabila saya dalam membawakan acara banyak salah kata, tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup acara diseminasi dan refleksi budaya positif pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga
menjaga masuk panas. Pinter. Yang kelima, datang tepat waktu. Nah, sepakat atau tidak datang tepat waktu? Ya. Paham ya? Nah, siapa yang sering terlambat di sini? Gak ada. Semuanya datang tepat waktu. Jam berapa kita datang tepat waktu? 7 kurang ya, karena masuknya jam 7. Baik, datang tepat waktu. Ya, lanjut. Tidak berisik di kelas. Tidak berisik di kelas berarti apa? Menjaga ketenangan. Iya, biar kita nyaman aman di dalam kelas. Yang keenam, menjaga ketenangan. Ya, yang nomor 7 sekarang. Nanti kalau yang sudah usulnya sama berarti Bu Dewi nggak ditulis ini ya. Ya. Tidak berisik di jalan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti bagaimana ini kalimatnya? Menjaga kebersihan. Setiap pagi yang tiket harus menyapu. Jangan membuang bungkus jajan di di laci. Baik, ditulis ya. Menjaga kebersihan. Boleh sekali. Yuk, selanjutnya. Menjaga kebersihan kelas. Sama ya, sudah ya. Menjaga kebersihan. Oh iya, ditambahi kelas ya. Setuju nggak tambahi kelas ini? Setuju. Kelas ya. Terus menjaga kebersihan kelas sudah. Menjaga kebersihan sudah. Menghormati teman guru yang sedang berbicara. Kalau Bu Dewi berbicara, kamu mendengarkan. Kalau kamu yang berbicara, Bu Dewi yang akan mendengar. Itu namanya saling menghormati. Tulis ini ya. Menghormati teman atau guru yang sedang berbicara. Bagus sekali. Menghormati guru atau teman yang sedang berbicara. Boleh. Yuk, selanjutnya menjaga kesopanan. Sudah ya, menjaga kesopanan, menjaga ketenangan. Sudah tadi menjaga ketenangan. Nah, terus sekarang kita baca bersama-sama keyakinan kelas kita yang sudah kamu tulis tadi di sini. Ya, keyakinan untuk kita sepakati, untuk kita lakukan, untuk kita yakini di dalam hati. Ya, kamu harus menjalani ini dengan apa? Kesadaran diri kamu sendiri. Ya, sekarang dibaca bareng.
Yang kedua, menghormati teman. Apa? Menghormati teman. Kesopanan juga. Menjaga kebersihan. Iya, kebersihan. Yang ketiga, kesopanan lagi ya, datang tepat waktu, disiplin. Lagi yang ke menjaga ketenangan. Apa? Saling menghormati. Yuk, menghormati guru, belajar dengan senang dan gembira. Apa? Kesenangan. Ya, kesenangan. Boleh, ini adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai kamu harus menjaga kesopanan, menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, melakukan kedisiplinan ya. Yuk, terus saling menghormati di dalam kelas. Dan terakhir, jika kamu sudah melakukan semua, kita akan menjadi yang